warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ahibail kiram, para alim ulama, para asatidzah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus murabbi hadzal majlis, akhina fillah adda'i ilallah, adinda al-ustadz Wildan Arsyad beserta keluarga besarnya yang saya hormati, para tuan-tuan guru yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu dalam tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, siang hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Tentu kita berharap mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita semua, dan juga merupakan bekal ketika kelak kita dipanggil menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan iring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita, qudwah panutan bagi kita. Kita berharap mudah-mudahan kita semua kelak yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mengantarkan kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seiring dengan perjalanan waktu tidak terasa begitu cepat perputaran waktu ini yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah, aku putarkan hari demi hari, waktu demi waktu, pekan demi pekan, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun kepada manusia itu dengan begitu cepatnya. Hari ini kita sudah memasuki tanggal berapa, Bu? Tanggal 11 Agustus. Tanggal berapa? Tanggal 2 Muharram. Baru kemarin tanggal 1. Masa lebih lupa, baru kemarin kita ziarah. Dengan masuknya tahun baru Islam berarti semakin dekat dengan kematian yang Allah berikan limit waktu kepada manusia. Bertambahnya tahun berarti berkurangnya umur kita. Betul? Betul. Karena itulah dalam rangka kita menyambut tahun baru ini, jadikan momentum yang baik untuk kita untuk muhasabah. Artinya apa? Kita introspeksi diri. Sebanyak apa amal soleh yang pernah kita kerjakan, dan sebanyak apa juga keburukan yang pernah kita kerjakan. Kadang manusia ini mohon maaf lupa dengan amalnya. Betul. Syekh Abu Nawas ketika memasuki tahun baru Islam khususnya, termasuk juga mungkin tahun-tahun baru Masehi, beliau itu menangis. Deras air matanya mengalir. Tapi mohon maaf, tangisan beliau tidak sama dengan tangisan orang Lombok.
Kalau orang Lombok nangisnya gimana, Bu? Coba contohin. Nangisnya kalau nggak punya kepeng. Tapi nangisnya Syekh Abu Nawas karena beliau ini muhasabah introspeksi diri ketika memasuki tahun baru Islam, dituangkan tangisannya beliau dalam sebuah syair yang sangat indah yang sering kita dengar. Namun kadang mohon maaf kita tidak tahu artinya. Apa syairnya apa? Apa? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala atwa ala naril jahimi fahab li taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi wa umri naqisun fi kulli yaumi wa dhambi zaidun kaifa timali dhunubi mithlu luar biasa. Tangisan Syekh Abu Nawas mengingatkan kepada kita, Pak Bu, dengan bertambahnya tahun beliau muhasabah, beliau introspeksi diri sehingga dituangkan dalam sebuah syair yang sangat indah yang artinya adalah ilahi lasturil firdausi ahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, lasturil firdausi ahla, tidak mungkin dan tidak bakalan tipe seperti saya ini, apalagi Syekh Abu Nawas yang alim, yang wara, yang setiap harinya berdakwah, yang mohon maaf tidak terkontaminasi hidupnya dengan urusan dunia. Beliau sampai menyampaikan bahwasanya tidak mungkin dan tidak bakalan tipe seperti saya ini akan memasuki surga surga akhlak derajat yang paling tinggi, yang kalau kata orang sekarang mah kelas VIP. Subhanallah. Walaupun nggak kelas VIP, ibu-ibu datang ke majelis taklim, alhamdulillah. Panas, kepanasan, betul. Saking panasnya kadang pakai kipas-kipas, pakai kardus. Ada. Nggak apa-apa Bu, sekarang panas-panasan. Insya Allah nanti masuk surga adem, lebih adem dari asin. Amin. Ya Rabbal. Makanya doain Adinda Ustadz Wildan yang masih muda, masih bajang. Mudah-mudahan majelis taklimnya nanti pakai AC. Amin. Ya Rabbal. Tapi jangan hanya doa, dukung, pakai kepeng. Subhanallah. Beliau mengatakan tidak pantas diriku ini masuk ke dalam surga Firdaus, tapi wala aqwa ala naril jahimi, dan tidak bakalan mampu kuat juga untuk masuk ke dalam neraka jahim. Salah kencang lagi. Neraka jahim panas, siksanya sangat pedih. Tapi beliau mengatakan, ya Allah, aku tidak pantas masuk ke dalam surga Firdausmu ya Allah, tapi aku juga tidak bakalan kuat untuk masuk ke dalam neraka jahim. Ini pernyataan orang yang alim yang kita baca hampir setiap hari Jumat setelah kita sholat Jumat, termasuk ibu-ibu. Alhamdulillah, tangisan Syekh Abu Nawas ini melekat di hati kita, betul.
Cuma kadang kita kan nggak ngerti artinya. Iya. Ngerti dikit-dikit, alhamdulillah. Kalau bapak-bapak mah alhamdulillah ngerti banget. Kadang-kadang kalau di Jakarta saya ada bapak-bapak duduk di samping saya, bisik-bisik, Pak Kiai, saat ini zamannya sudah glowing katanya. Kata bapak-bapak itu ngomong ke saya, tapi Pak Kiai sekalipun wanita-wanita sekarang ini glowing, saya tidak punya hasrat sama wanita-wanita yang glowing sekarang. Saya bilang, Bapak masih waras apa enggak? Kalau ngelihat jidat yang licin glowing nggak suka, berarti Bapak ini perlu periksa ke dokter. Mohon maaf kalau saya mah masih suka Pak ngelihat orang yang glowing Pak, kata saya. Kenapa masih normal? Ditambah lagi memang nggak punya istri. Ya siapa tahu ada rezekinya, ada jodohnya, amin. Mau orang Lombok ke, mau orang Jakarta ke, kan kata almarhum Ki Zainuddin MZ, istri itu cukup satu di Jakarta, satu. Udah seke, udah cukup seke. Itu pun kalau Allah kasih jodoh rezeki, insya Allah. Karena itulah kata Syekh Abu Nawas, fahabli taubatan waghfir dzunubi ya Allah. Karena itulah, karena banyaknya dosa yang pernah saya kerjakan ya Allah, anugerahkan kepada saya orang yang selalu bertaubat kepada Engkau ya Allah. Karena dosa setiap hari saya kerjakan, kadang mohon maaf dengan banyaknya dosa, kadang kita lupa kepada. Kita punya dosa nggak Pak Bu? Benar. Apalagi ibu-ibu di Jakarta. Di sini mah di Baru Gadang, belum ada nggak yang punya dosa? Mana dia orangnya? Yang namanya perempuan mah di mana-mana Bu, paling rajin ngajinya, alhamdulillah. Paling rajin juga ngomongin tetangganya. Iya. Kadang minta duit sama bapaknya, Pak minta duit. Kata bapaknya nggak ada deh. Itu bapaknya masuk ke kamar mandi, digeledah, diambil dompet. Itu di Jakarta, di sini mah kagak beda. Subhanallah. Iya. Di mana-mana yang paling rajin ngaji ibu-ibu, betul? Yang paling rajin juga kirim jilbab siapa? Ibu-ibu. Bapak tak pakai jilbab. Enggak, di Jakarta yang begitu mah, di sini mah kagak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting masih mau ngaji. Anugerahkan kata Syekh Abu Nawas kepadaku orang yang selalu bertobat pada Engkau ya Allah, dengan perbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Fa innaka ghafirud dzambil azim. Setelah anugerahkan kepadaku
Orang yang selalu bertobat kepada Engkau ya Allah, mengingat dosa-dosa yang pernah kita kerjakan selama hidup kita ini, kata Syekh Abu Nawas, fa innaka ghafirud dzambil azimi, karena sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun atas dosa-dosa yang besar, termasuk juga dosa-dosa yang kecil. Karena itulah ketika kita sudah memasuki tahun baru Islam ini, namanya hijriyah, hijrah, pindah dari yang tidak baik kepada yang baik. Yang tadinya malas ngaji jadi orang yang rajin tadinya masih malas untuk beribadah, hijrah pindah jadi orang yang rajin beribadah. Yang tadinya sholatnya masih pelentang-pelentung, hijrah jadi orang yang rajin menunaikan, mengerjakan, mendirikan sholat. Nah, karena itulah diteruskan oleh beliau, wa umrina kisun fi kulli yaumi, ya Allah ya Tuhan kami, umur saya ini semakin hari semakin berkurang. Kalau Allah kasih limit waktu hidup kita ini sama dengan umurnya baginda Rasul 63 tahun. Kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada saat ini, umurnya udah 62 tahun 11 bulan 29 hari. Iya kan? Iya, kalau sama dengan umur Nabi kita Muhammad. Karena itulah Bapak Ibu, umri nakisun fi kulli yaumi, dengan bertambahnya tahun sekarang sudah masuk 1443 Hijriah, berarti umur kita semakin berkurang. Limit waktu yang ditentukan oleh Allah semakin dekat. Ingat, mati. Tetap tenang, ingat Ustaz. Mati. Setiap detik menit. Alhamdulillah kalau ingat, alhamdulillah. Kadang kan orang gak ingat dengan mati, betul. Sehingga ya Allah, berbuat maksiat, berbuat munkarat, tidak ingat kepada masyarakat, gak ingat kepada umat, gak ingat kepada buktinya PMK diperpanjang terus, saking takutnya mati. Padahal yang namanya mati mah bukan karena Siti Corona doang. Ya, betul. Diabetes mati, betul. Stroke, asam urat, asam lambung, corona, mati semua. Hanya sebabnya itu wasilah. Penyebab kematian kita ini melalui penyakit-penyakit yang kita dapatkan, betul? Iya, kita sudah berjanji kepada Allah. Ketika sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, khusyuk kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat saya, ibadah saya ya Allah, bahkan hidup dan mati saya ya Allah, hanya untuk Engkau Zat yang maha ngatur alam semesta. Bohong. Takut sama corona. Mau ke Lombok susah banget. Harus pakai vaksin. Ada sertifikat vaksin. Nggak cukup sampai di situ, harus pakai swab. Swabnya bukan antigen, PCR 700.000. Ditanya lagi, surat RT RW tujuannya ke Lombok ngapain? Ya Allah. Ini yang terjadi, yang saya alamin Pak. Sertifikat vaksin sudah ada, kemudian PCR sudah ada, nggak ada surat dari ngantar dari RTW, pulang lagi ke rumah. Sulit amat, mau ke Lombok doang. Dulu mah tinggal pesen tiket langsung wes bablas. Sekarang ya Allah, ya Rabbah, mau ketemu dengan Ustaz Wildan aja susah. Ini sekarang yang saya alami. Belum lagi PCR-nya mahal, 700.000, tiket 600.000. Balik lagi dari bandara ke rumah, bensin habis, bayar supir. Ya Allah, mahal banget mau ke Lombok. Udah sendirian lagi. Subhanallah. Sudah jam berapa ini? Sudah jam berapa? Belum. Subhanallah.
Ini yang harus kita perhatikan dalam hidup Pak Bu. Bahwasanya umur kita semakin berkurang, sedangkan wa dzambi zaidun kaifah imani, dosa-dosa kita semakin bertambah. Subhanallah. Kadang kita nggak sadar bahwasanya kita akan meninggal dunia. Apapun sebabnya, mau corona ke, mau lain corona ke, yang jelas nufawwidu amrina illallah, selalu menyandarkan hidup ini hanya kepada Allah. Adapun prokesnya telah kita kerjakan, protokol kesehatannya kita kerjakan dengan pakai mask. Orang Lombok enggak mau. Buktinya Nggak pakai. ya bawa. Kalau nggak dipakai. Kenapa? Orang Lombok imannya mantap kepada Allah. Alhamdulillah. Karena orang Lombok tahu bukan satu-satunya penyebaran virus Siti Corona ini menyebabkan kematian. Betul? Sehingga alhamdulillah dengan iman yang mantap kepada Allah, maka orang Lombok tetap ikhtiar, namun ikhtiarnya juga dengan ikhtiar batin. Tahu ikhtiar batin Bu? Ikhtiar zahirnya prokes, pakai masker, cuci tangan, ya kan, kemudian tidak berkerumun. Ini masih berkerumun nih. Kalau di Jakarta dibubarin Tuan Guru kalau pengajar seperti sekarang ini. Contohnya kemarin Idul Adha saja, Idul Adha di Jakarta ditiadakan. Setiap masjid dikasih surat dan dipanggil itu DKM-nya. Tidak boleh melaksanakan sholat Idul Adha, termasuk motong hewan di Jakarta. Di Jakarta itu begitu tuh. Tapi saya paling bandel. Kemarin saya tetap Pak Kiai mengadakan sholat Idul Adha. Iya. Kenapa Pak Kiai masih melanggar protokol kesehatan? Saya nggak melanggar, kata saya. Kenapa saya bilang nggak melanggar? Saya diundang untuk khutbah Idul Adha ini sudah 2 tahun yang lalu. Belum ada corona. Iya. Masjid namanya Darussalam di komplek perumahan DPR MPR di Kebonjeruk. Saya bilang udah 2 tahun yang lalu sebelum ada corona saya sudah diundang untuk ngisi khutbah Idul Adha. Berarti saya nggak melanggar, kata saya. Kan sekarang sedang corona Pak Kiai. Ya sekarang, undangnya kan dulu. Iya kan? Iya. Berarti Pak Kiai mau sholat Idul Adha. Insya Allah saya siap untuk sholat Idul Adha. Alhamdulillah. Ternyata udah nyampe di lokasi jam 6:30. Ada Satpol PP, ada TNI, ada polisi. Akhirnya bisik-bisik, Pak Kiai jangan lama-lama, 3 jam aja ceramahnya. Cuma dikasih waktu 15 menit. Enggak apa-apa. Yang jelas kita masih mensyiarkan Islam dengan kita sholat sunnah Idul. Datang lagi, potong korban nggak Pak Kiai? Motong, kata saya. Kenapa? Nggak boleh Pak Kiai, harus dipotong di tempat pemotongan hewan. Saya bilang, Bapak tungguin aja di sini. Protokol kesehatannya nanti akan saya laksanakan. Dan insya Allah Bapak dapat bungkusannya juga. Iya, kita kan harus pinter-pinternya, betul. Sehingga alhamdulillah dilaksanakan dengan baik. Walaupun di masjid-masjid yang lain termasuk Masjid Istiqlal tidak mengadakan yang namanya sholat Idul pemotongan hewan. Tapi di Lombok mah bodoh amat. Sholat sunnah Idul Adha dilaksanakan, hewan korban disembelih, alhamdulillah. Dunubi mithlu a'dadir rimali, dosa-dosa saya ini kata Syekh Abu Nawas bagaikan pasir-pasir di lautan. Banyak sekali dosa-dosa kita ini. Kadang manusia gak sadar bahwasanya dosanya banyak, betul. Jangan bangga Pak Bu jadi pejabat, jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi lurah, jadi kadus.
Iya, nanti semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Kalau sekarang kita masih lantang untuk ngomong, tapi nanti di pengadilan Allah, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dikunci rapat mulut kita oleh Allah, tidak mampu lagi untuk berbicara. Yang bicara di hadapan Allah adalah tangan-tangan kita. Sekarang tangan bisa ngomong nggak? Enggak. Tapi nanti di hadapan Allah, tangan kita lah sejujur-jujurnya akan mengatakan apa yang pernah kita kerjakan selama hidup kita di dunia ini. Dan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Termasuk kita juga yang jadi rakyat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki kita, bukan manusia lagi. Nggak ada jaksa, nggak ada hakim. Kalau Habib Rizik hanya ngomong saya nggak kena corona, divonis dituntut 6 tahun oleh jaksanya, divonis oleh hakimnya 4 tahun. Masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal nggak kira-kira? Ini contoh, mohon maaf, Ustadz Wildan. Karena Ustadz Wildan, saya hari ini ada acara pengajian 4 tempat. Ternyata pengajiannya cuma 2 tempat. Yang 2 tempat berarti mohon maaf, Ustadz Wildan berbohong, tapi bukan, beliau nggak berbohong. Kata beliau, pengajian saya 4 tempat. Ternyata cuma 2 tempat. Dikriminalkan. Ditanya Ustadz Wildan, berapa tempat pengajian Ustadz Wildan? Kata Ustadz Wildan, 4. Tapi nyatanya cuma 2. Dituntut oleh jaksa 6 tahun. Divonis oleh hakim 4. Masuk akal nggak kira-kira kalau begitu? Iya. Ini mohon maaf, kita bicara masalah hukum di dunia ini. Kalau di dunia masih bisa untuk mengelak, tapi nanti di hadapan Allah yang akan berbicara, tangan-tangan kita yang menjadi saksi adalah kaki-kaki kita, bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah kita perbuat selama hidup kita di dunia ini. Nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan zalim jadi pemimpin, betul? Jangan zalim juga jadi rakyat. Semuanya harus mampu untuk muhasabah, introspeksi diri kita masing-masing. Dunubi mithlu aqdadir rimali fahabli taubatayya dzal jalali. Anugerahkan kepada kami orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu. Nabi manusia yang maksum Pak Bu, yang gak punya dosa setitik pun, yang kunci surga berada di tangan beliau, tapi beliau setiap hari tidak kurang dari 70 kali istighfar mohon ampun kepada Allah. Bahkan di riwayat yang lain dikatakan sampai 100 kali, bahkan istighfarnya Nabi nggak terhitung banyaknya. Ibu berapa istighfarnya dalam sehari semalam? Ayo Bu, berapa Bu? 100. Sinetron. Badai pasti berlalu. Spread. Itu kita mah. Nabi nggak punya dosa, istighfarnya banyak kepada Allah. Nah, sekarang ini dengan bertambahnya tahun, bertambahnya umur kita, berkurangnya limit waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita perbanyak untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan kita bertaubat kepada Allah. Ayo bareng-bareng lagi. Ilahi lastulil firdausi ahla wala waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Yang terakhir saya ajak
bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membaca salawat tibil qulub. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam bentuk penyakit apapun, termasuk yaitu penyebaran virus corona. Kita bersama-sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Allah ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Allahumma salli Allah ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasrat hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Hasrat hati ingin sekali saya banyak ngomong. Hampir jam 1-an. Mohon maaf lahir dan batin, matur tanpa asih. Hadanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.